Ya pemirsa, di momen Financial Festival Surabaya pada 6 hingga 7 Agustus 2025, CNBC Indonesia berkesempatan untuk mewawancarai Director of Operation PT Bank Mandiri Persero Tbk, Timothy Utama. Dalam kesempatan ini, Timothy mengupas terkait digitalisasi di Bank Mandiri dan dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Langsung saja kita simak diskusi jurnalis CNBC Indonesia, Krisania Suhartanto, dan juru kamera Bayu dengan Director of Operation Bank Mandiri, Timothy Utama sebagai berikut. Wah, saya sangat terima kasih Bank Mandiri diundang untuk mengisi acara hari ini. LPS ini saya rasa sangat luar biasa. Tadi kita dengar dari Pak Purbaya sendiri bahwa suasana ini karena diikuti ribuan orang offline maupun online, jadi membuka wawasan saya rasa. Nah, sebagai pemain di industri dalam perbankan dan tadi ada beberapa juga waktu saya di atas panggung, kita bisa melihat entusiasme daripada peserta untuk lebih mengerti lagi peranan-peranan masing-masing. Nah, khususnya mungkin dari saya mewakili Bank Mandiri ini membawakan topik digital, transformasi digital yang membawa faedah. Jadi buat kami transformasi ini cuman bisa berhasil kalau menurut hemat kami bisa membawa faedah kepada masyarakat, kepada pelaku bisnis, kepada nasabah kami. Nah, apa itu yang menjadi dorongannya adalah nanti mungkin kita bisa lihat apa yang udah ada di market di Bank Mandiri. Jadi menurut hemat saya yang paling penting adalah kami bisa memberikan solusi kepada nasabah kami secara digital dengan experience yang terbaik. Nah, di belakang itu, experience saja tidak cukup, experience itu bisa dilihat daripada aplikasinya, tapi use cases-nya, apakah itu menyelesaikan keperluan daripada nasabah-nasabah kami dengan sangat mudah. Jadi khususnya untuk UMKM, mungkin yang pertama-tama saya akan tegaskan lagi, Bank Mandiri adalah bank yang sangat unik. Karena permainan kita adalah permainan di dalam ekosistem. Kita untuk wholesale, korporasi, dan commercial players itu yang terbesar. Tapi di bawah wholesale dan korporasi tadi, dengan ekonomi Indonesia yang konsumtif economy, itu ada distributor, suppliers, retail, sampai pemain UMKM. Nah, buat kita waktu bertransformasi, kita harus menyikapi, memberikan solusi di dalam ekosistem ini. Khususnya untuk UMKM yang agak di ujung tadi korporasi, terus distributor, supplier, retailer, sampai UMKM, solusi apa yang bisa kita berikan untuk mempermudah? Jadi saya bukan semata-mata mencari nasabah karena saya kepingin nasabah. Saya mencari nasabah karena mau memberikan nilai tambah kepada UMKM. Yang terakhir kita luncurkan solusi tersebut adalah namanya Livin Merchant. Yang orang lihat di tahun 2021 Oktober kita luncurkan adalah Livin yang warna kuning. Di tahun 2023 di bulan Juni kami meluncurkan Livin Merchant khusus untuk pemain UMKM. Indonesia GDP-nya yang segitu besarnya 67% sampai 70% itu UMKM. Hampir 70 juta pemain UMKM ada. Nah, untuk yang itu, kita bisa nggak berikan solusi yang mudah? Itulah kenapa terbitnya Livin Merchant, luncurkan Livin Merchant, belajar daripada Livin. Nah, Livin Merchant ini adalah sebenarnya kasir di dalam handphone. Jadi itu bisa di-download, dan dengan seketika dalam 10 menit, benar-benar digital, merchant-merchant UMKM ini bisa mempunyai solusi aplikasi kasir. Kalau di merchant-merchant besar kita ke hotel itu kalau kita gosok kredit card kita itu mesin yang kotak namanya EDC. EDC mahal buat UMKM. Kita lahirkan Livin Merchant jadi EDC on mobile, di mana kalau dengan pembayaran yang namanya QRIS QR itu dengan QRIS pembayaran di Livin Merchant saya tidak pungut biaya. Dan keuntungannya buat si pemain-pemain UMKM ini nomor satu
bisa mempunyai aplikasi ini dalam 10 menit tanpa harus ke cabang, tanpa harus tanda tangan kertas, perjanjian dan apapun. Semuanya sudah ada di mobile. Setelah terjadinya Livin Merchant, langsung bisa menerima pembayaran dengan kris tanpa ada biaya. Dan yang lebih penting lagi menurut hemat kami untuk merchant adalah settlement. Nah biasanya kalau EDC settlement itu T+2, T+1. Dengan Livin Merchant settlement sekarang kita menjalankan 3 kali sehari, hari yang sama uang masuk di kantong. Saya kasih contoh, tadi saya komparasikan antara EDC yang kita lihat kalau di rumah makan gosok kredit card kita. EDC di Republik ini dipegang mungkin 4 bank besar. Salah satu yang terbesar adalah Bank Mandiri. Terus ada 2-3 bank lain. Dikumpul-kumpulin EDC satu Indonesia, mungkin alatnya kira-kira 1,5 juta. Saya rasa nggak lebih dari itu, 1,5 juta. EDC yang namanya acquiring business, itu Bank Mandiri sudah jalan kira-kira 20 tahun. EDC kami itu kira-kira 300 ribuan. Saya luncurkan Livin Merchant di bulan Juni tahun 2023, EDC on mobile sekarang sudah 2,7 juta. Jadi bisa melihat berapa cepatnya pertumbuhan ini, dan transaksi di Livin Merchant saya sudah melampaui EDC saya. Jadi ukuran sukses kita tentunya respons daripada calon nasabah kami dan nasabah kami. Take up yang sebegitu cepat mengatakan bahwa memang mungkin dilihat solusi yang kami berikan sebagai Livin Merchant adalah solusi yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Dan yang saya tekankan sekali lagi, user experience-nya atau bahasa teknologinya UI and UX harus yang terbaik. The best user experience and comprehensive use cases untuk menjawab pertanyaan mereka. Jadi kalau di rumah makan, Livin Merchant saya bisa order makanan sekalian sampai bayar. Dan sampai settlement hari yang sama and real time. Jadi nomor 1 saya rasa program pemerintah ini program yang luar biasa. Kami dari Bank Mandiri pasti akan membantu sepenuhnya untuk bisa menyukseskan, karena programnya bagus. Itu yang nomor 1. Tapi juga yang menguntungkan bagi kami, karena tadi ekosistem play yang saya sebutkan, Bank Mandiri ada di seluruh Indonesia. Ekosistem kita ekosistem yang cukup besar. Karena korporasi-korporasi terbesar di Indonesia itu ada di Bank Mandiri. Semua, sekarang kita ngomong kooperasi yang di desa-desa, itu pasti turunan daripada barang-barang yang di atas. Dengan ekosistem yang kita punya, kita akan mempunyai kesempatan menopang program ini dengan luar biasa. Karena kita sudah berada di dalam ekosistem-ekosistem yang kita punya. Jadi untuk mencari koperasi di desa-desa ini dengan ekosistem yang kita punya, sekarang kita tinggal memetakan. Dan saya rasa pemetaan itu terus akan berjalan, yang pasti kita akan sukseskan, dan yang lebih penting lagi kita sudah punya solusinya. Nah untuk korporasi saya punya solusi yang namanya Kopra. Untuk retail saya punya solusi yang namanya Livin. Untuk UMKM saya punya solusi yang namanya Livin Merchant. Saya gabungkan itu semua, terjadilah ini dan untuk menyukseskan Koperasi Merah Putih.